Oke pemirsa, terima kasih banyak karena telah mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini, dan saya akan mau langsung ke Pak Richard aja. Jadi rupanya anggapan bahwa jarak terdekat di antara dua titik itu adalah garis lurus sebenarnya sudah lama terbantahkan. Ada garis lain, ada jalur lain yang bisa sebenarnya lebih mendekatkan kedua titik itu. Kalau Anda tadi mengatakan time tunnel yang juga sering sudah diungkapkan oleh berbagai macam film fiksi ya, mengenai kehidupan makhluk atau teknologi peradaban atau intelijen makhluk-makhluk ruang angkasa. Jadi apakah Anda mau mengatakan bahwa sekarang ini sebenarnya sudah ada teknologi seperti itu di bumi ini? Sudah ada, teknologi seperti itu sudah ada, dan untuk travel dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kita harus menentukan beberapa grid di bumi yang mempunyai yang disebut portal gate. Sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1899 oleh Tesla. Tesla mengatakan bahwa kalau saya diizinkan untuk membangun beberapa menara ya, di beberapa lokasi, 12 lokasi, maka dunia akan free of energy. Dan kemudian oleh Woodrow Wilson, dia dikenalkan kepada JP Morgan, dan dia membangun satu menara setinggi 125 meter, dan radius 60 km dari menara tersebut, masyarakatnya bisa menikmati listrik tanpa kabel. Dan dia mengatakan kalau saya bikin menara seperti ini juga di 12 grid tertentu, maka dunia tidak memerlukan energi dari fossil fuels, dari mineral, dari tanaman. Nah, kalau energi ini kita tidak mengambil lagi dari fossil fuels, tapi kita bisa dengan beberapa antena saja, tapi dari universe, dari atmosfer, maka bumi bisa mempunyai akumulasi energi yang demikian besar, dan dengan demikian akumulasi energi yang demikian besar bisa melalui portal gate ini bisa melontarkan any matter termasuk manusia pergi ke tempat yang lain melebihi speed of light. Ke planet manapun. Ke planet manapun. Within the same universe atau bisa juga ke universe yang berbeda? Kalau ke universe yang berbeda, yang disebut namanya parallel universe, dia memerlukan, nanti kita bicara soal peradaban ya. Peradaban itu ditentukan dari berapa besar energi yang dia konsum. Semakin tinggi energi yang bisa dia konsum, semakin tinggi peradaban tersebut. Nanti kita bicara mengenai soal tipe-tipenya itu. Tetapi bahwa manusia go through time machine ya, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Cuman mereka tidak bisa pergi ke masa lalu, mereka hanya bisa pergi di mana waktu time machine itu dibuat. Kalau misalnya sekarang tahun 73, saya hanya bisa pergi hanya sampai kembali kepada tahun 73, nggak bisa lebih mundur. Tapi saya bisa pergi ke depan. Iya, kalau time machine itu kita bisa mundur ke belakang, saya nggak bisa bayangin nih. Kita ini berarti sekarang ini perbuatan kita ini, apapun perbuatan kita diawasi oleh anak cucu kita kan. Ya, terbuka semua rahasia pribadi. Ngeri sekali itu. Jadi dan kemudian yang ingin saya tanyakan lagi gini kan, banyak juga orang yang bertanya. Ini juga diungkapkan oleh banyak sekali film-film mengenai ekstraterestrial. Apakah makhluk-makhluk ruang angkasa ini kawan atau lawan? Nah, ini kan menarik. Ada yang mengatakan, oh mereka itu kawan. Kalau di bukunya Erik von Däniken jelas sekali mereka itu kawan, karena berkat keterlibatan intelijen mereka di sini maka kita bisa mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi ada juga, itu bahaya sekali. Mereka mungkin sekarang pun secara diam-diam sudah menguasai dunia dengan merubah wujud sebagai manusia biasa, lalu mereka menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan ataupun di swasta di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Kelihatannya kayak science fiction ya, kalau kita cerita itu. Jangan-jangan Pak Richard ini alien juga. Ada definisi yang berbeda sebenarnya kalau di kalangan saintifik antara extraterrestrial sama alien. Berbeda. Alien adalah a being ya yang berasal dari universe yang sama, ya, yang seperti kita gitu, a creature being, tapi dia berada di planet yang berbeda. That's alien, atau berada dari galaksi yang berbeda. Kalau extraterrestrial, dia adalah being ya yang bisa berasal dari universe yang sama dari kita, atau dari universe yang berbeda dari kita. Perbedaan antara alien dan extraterrestrial hanya dari apanya? Dari vibrationnya.
Kalau extraterrestrial dia vibrationnya itu lebih tinggi daripada alien atau dari manusia. Dan hal ini bukan hal yang baru. Tadi you sampaikan mengenai di agama Hindu, ya ada pesawat, ya, apa seperti ada pesawat. Kita lihat di semua agama apa saja selalu mencitrakan adanya being dari ruang angkasa, ya, yang kita sebut dengan malaikat, ya. Kalau dalam Islam itu ada Isra Mi'raj, ada Buraq, ada ya. Dan kita hanya mengenal realm, ya. Itu adalah realm dari yang pertama mineral kingdom, lalu kita mengenai dari plant kingdom, lalu human kingdom, lalu realm yang keempat adalah the angelical kingdom. Ya. Yang angelic kingdom kita tidak bisa lihat, tapi yang tiga ini bisa kita lihat. Ya. Nah, apakah tidak mungkin antara angelic kingdom dan human kingdom ini ada lagi beberapa kingdom lain dan ada yang bisa transisi, yang menjadi bisa manusia, yang bisa menjadi kalau kita sebut angelical kingdom, kita sebutlah extraterrestrial mereka. Apakah tidak mungkin? Kita lihat juga di kitab-kitab suci, kita ambil misalnya dari Taurat, itu dikatakan pada waktu Ibrahim sedang ada di kemahnya, dia didatangi oleh dua orang yang seperti human being, serupa, tetapi dia adalah malaikat, utusan Tuhan. Ingat cerita itu? Kita juga ingat cerita Sodom dan Gomora, ya, di mana ada malaikat yang menjadi seperti manusia, wujudnya seperti manusia, dan mau diperkosa oleh orang-orang dari Sodom dan Gomora. Cerita yang terkenal itu mengenai Sodom dan Gomora. Jadi visitation atau kunjungan-kunjungan dari extraterrestrial, saya bukan bicara alien sekarang ya, bicara extraterrestrial, itu bukan sesuatu yang aneh.